Halo semuanya, selamat datang di kelas sistem operasi ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang manajemen sistem file pada sistem operasi. Oke, pengertiannya yaitu sistem manajemen file ya yang ada di sistem operasi itu ada terdiri beberapa bagian ya. Salah satunya adalah sistem berkas. Nah, sistem berkas ini merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada pada sistem operasi ya. Istilahnya kita belajar bagaimana si sistem operasi ini punya beberapa folder ya atau manajemen file yang berada di sistem operasi ya. Kalau misalnya di Windows ya kita bisa bikin beberapa folder, terus di sininya juga udah enak kalau misalnya di Windows itu ada name, data modified, tipe foldernya apa gitu ya, atau filenya apa gitu. Nah, sistem operasi ini gimana sih? Dia tuh bikin suatu em, manajemen file di sistem operasi gitu ya. Nah, di sini pengertiannya yang tadi ya merupakan suatu mekanisme penyimpanan ya, online maupun offline sebenarnya, serta untuk akses baik data maupun program yang berada pada sistem operasi. Nah, terdapat dua bagian penting dalam sistem berkas ya, yaitu yang pertama kumpulan berkas ya sebagai tempat penyimpanan data. Yang kedua yaitu struktur direktorinya yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas sistem gitu. Ya kalau misalnya eh, kumpulan berkas ya otomatis kumpulan berkas-berkas ini ya. Dan misalnya kita cek suatu file misalnya, nah ada file, lalu kita misalnya eh, klik salah satu ya. Nah di sini ada, kalau kita klik di sini ada file directory ya. Oh berarti ini ada di directory E, lalu di folder Instagram misalnya. Ya. Nah, ini adalah directory kalau misalnya ini adalah kumpulan berkas. Ya, ini contoh untuk di Windows ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Lalu konsep dasarnya dari manajemen berkas ini gimana gitu? Yang pertama, si komputer dapat menyimpan informasi ya ke beberapa media penyimpanan yang berbeda seperti magnetic disk, magnetic types ataupun optical drive. Ya, ya salah satunya adalah kalau misalnya kita bisa apa namanya kita cek ya folder, kita cek foldernya. Nah, kita cek folder di sini ada beberapa bagian disk ya. Kita bisa masukin ke hard disk misalnya. Tapi kalau misalnya kita colokin ke flash disk ya itu kita bisa juga langsung buat data di flash disk tersebut gitu ya. Ataupun misalnya ada CD-ROM ataupun DVD-ROM, kita mau bikin ke kaset gitu, mau generate folder, nah itu juga bisa. Nah itu yang bisa dilakukan oleh di sistem operasi tadi ya. Lalu di sini agar komputer dapat digunakan ya dengan nyaman, di sistem operasi menyediakan sistem penyimpanan dengan sistematika yang seragam ya. Lalu, sistem operasi mengabstraksi properti fisik dari media penyimpanannya dan mendefinisikan unit penyimpanan logis yaitu berkas. Nah, ketika kita kalau misalnya pengen lihat suatu properties dari suatu berkas, kalau misalnya di Windows ya kita tinggal cek aja properties. Nah, di sini ada beberapa ya pengetahuan ya. Ada misalnya type-nya, lalu location-nya di mana, ya ataupun direktorinya, lalu size-nya, stage on disk-nya, lalu contains dan sebagainya. Di sini juga kita bisa atur atribut. Kalau misalnya mau di hidden, kita tinggal hidden. Kalau misalnya mau read only, kita read only gitu. Ya. Di sini juga ada beberapa fitur kalau misalnya di Windows mau di sharing kah untuk si foldernya, lalu mau kita tambahin security gitu. Kalau misalnya ada beberapa user yang mengakses si filenya ini, ya. Nah, di sini ada dan sebagainya. Jadi kita hanya buat kalau misalnya di Windows kan kalau misalnya kita ingin buat ya kita tinggal klik new ya, di folder dan sebagainya atau file dan sebagainya. Kalau mau delete tinggal delete ya.
Betul. Jadi si sistem operasi ini memungkinkan function-function seperti itu ya untuk membuatnya. Nah, sistem operasi mengabstraksi properti ya tadi. Selanjutnya, informasi dalam berkas ditentukan oleh pembuatnya ya. Ada banyak beragam jenis informasi yang dapat disimpan dalam berkas. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas ya. Jadi si berkas ini nggak hanya berkas aja gitu. Jadi punya beberapa informasi yang disampaikan oleh sistem operasi. Yang pertama itu ada text file, yaitu urutan karakternya ya, yang disusun ke dalam baris-baris. Ada source filenya, yaitu urutan subroutine dan fungsi yang nantinya akan dideklarasi. Lalu ada object file ya. Ada object file merupakan urutan byte. Lalu execute file, rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori. Nah, ini adalah beberapa informasi yang ditampilkan ya. Namun kalau misalnya di apa namanya di dalam suatu Windows ya kita nggak bisa cek beberapa seperti tadi ya. Misalnya ada source file-nya gitu, ada sebagainya gitu. Nah, kecuali kalau misalnya kita bisa cek di sini ada tipe misalnya oh ini mah folder gitu. Lalu kalau misalnya kita lihat ada beberapa misalnya nah ini ada bentuknya PDF, terus ada bentuknya format-format lain yang bisa di sistem operasi gitu. Lalu di sini ada executable ya, apakah si filenya ini bisa dieksekut ataupun dijalankan ataupun istilahnya sebuah program ya, misalnya program yang kita download di sini biasanya ada format ya, c.bat dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini ya yang tadi jenis-jenis informasi dalam suatu berkas. Kemudian di sini ada nama berkasnya biasanya berupa string ya. Pastinya berupa string atau karakter jadi kan berupa apa-apa ya. Kalau misalnya kita rename juga si berkasnya misalnya menjadi tambahin titik ataupun strip gitu. Nah, itu kadang ada istilahnya nolak ya untuk di tipikal ini. Nah, ini misalnya masih bisa karena saya buatkan di string ya. Lalu beberapa sistem membedakan penggunaan huruf besar dan kecil dalam penamaan sebuah berkas. Ini tergantung teman-teman ya. Kalau misalnya di sistemnya ya pastinya eh, apa namanya huruf kapital dan sebagainya itu berfungsi. Contohnya di sini untuk beberapa tipe ataupun bawaan ya nama-namanya itu ada huruf kapital dulu, ada eh, selanjutnya apa namanya nggak selalu huruf kecil aja gitu. Jadi ada huruf kapitalnya dan sebagainya. Oke, jadi ini beberapa sistem membedakan penggunaan huruf besar dan kecil dalam penamaan sebuah berkas. Gitu ya. Nah, di sini ada atribut-atribut berkas nih, terdiri dari nama ya, bahkan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Ya, tentunya ya, seperti ini misalnya ada folder zoom ya, ataupun kalau misalnya file-file lain ya, pokoknya ada namanya lah. Nah, selanjutnya ada tipe ya. Kalau misalnya kita seperti ini kesulitan, jadi kita bisa klik di sini ada view details. Nah, jika di details ini semuanya bisa terlihat ya. Misalnya date modified-nya, lalu tipe filenya apa? Oh, ini file folder misalnya. Kalau misalnya kita cek di sini, kita klik details nih. Ini ada sistem operasi memungkinkan bisa menampilkan hal-hal detail seperti ini. Tuh. Nah, di sini ada tipe ya, dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda, lalu lokasi merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. Lalu ada ukuran size, yaitu ukuran berkas ya, tadi proteksi ya. Nah, proteksi ini kontrol akses yang tadi ada di properties. Lalu waktu, tanggal, device pengguna ya, misalnya pembuatan berkas, modifikasinya, tanggal berapa, lalu penggunaan terakhirnya berkasnya berapa. Nah, sebenarnya kalau misalnya di Windows sih kita enak ya tinggal ada list-list seperti ini. Nah, coba kalau misalnya di Linux itu
kayak gimana ya. Oh sorry, tadi saya lupa. Sebentar. Oke, sorry Kak. Nanti kita buka lagi ya. Nih, kunci. Nah, jadi selanjutnya kalau misalnya di Linux itu ya sebenarnya kita juga bisa lihat sih sebagai ada beberapa Linux yang punya GUI tertentu gitu ya, ataupun interface seperti Windows ini. Jadi bisa juga memudahkan kita gitu ya. Memudahkan kita juga gitu ya. Ataupun kalau misalnya Linux-nya itu full CLI ataupun command line ya kita susah juga ya gimana caranya kita untuk mendapatkan misalnya nama-nama eh, folder ini lalu file ini misalnya terus data modified-nya kapan sebagainya. Kalau misalnya di Linux ya itu beda lagi. Lagi kalau misalnya Linux-nya full apa namanya full CLI ya yang sering saya katakan. Kalau misalnya teman-teman kenapa sih kok Linux dibikin ribet gitu ataupun gimana? Ya nggak dibikin ribet juga sih sebenarnya karena kan Linux ini open source ya. Jadi segenapun sebenarnya bisa kita lihat dengan detail. Nah, yang penting kita ingat ininya aja gitu, ingat perintahnya apa dan sebagainya. Gitu. Oke, lanjutnya di sini ada operasi dasar pada berkas ya. Nah, operasi-operasi dasar ini ya basic-basic aja. Kita bisa membuat suatu berkas ya, menulis pada sebuah berkas atau bikin file ya, lalu bisa membaca sebuah berkasnya, lalu menempatkan kembali sebuah berkas atau misalnya mengcopy ataupun edit dan sebagainya. Lalu sini bisa menghapus ya, dan memendekkan berkas dan sebagainya. Ini operasi-operasi dasar yang ada di apa namanya? Ada di sistem operasi. Nah, di sini informasi yang terkait dengan pembukaan berkas. Nah, selanjutnya informasi yang terkait dengan pembukaan berkas yaitu penunjuk berkasnya ya, lalu penghitung berkas yang terbuka itu ada berapa, lalu lokasi berkas pada disk. Ya, ini informasi-informasi yang terkait dengan kita membuka suatu berkas. Misalnya seperti ini. Ada beberapa ya yang berkas-berkasnya itu terbuka. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari ya, ada beberapa jenis berkas ataupun berkas-berkas yang dimana di sini ada extension ya, extensionnya apa aja, terus fungsinya apa aja. Nanti teman-teman bisa pelajari. eh, Misalnya di sini kalau misalnya executable ya, yang dimana ada formatnya .exe ya, .com, .bat, .bin ya. Di sini program yang siap dijalankan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman cek apalagi di program-program misalnya seperti di suatu sistem ya yang sudah kita install misalnya di program files. Nah, itu banyak sekali apa namanya program-program ataupun format-format yang sebenarnya kita nggak familiar gitu ya, misalnya ada .el dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah file-file yang mana sudah disusun oleh sistem operasi itu sendiri gitu. Saya ada .dll gitu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya yang lebih dominannya seperti ini, kalau misalnya ada objek, ada .obj, atau ada source code ya, tergantung itu kalau misalnya mau C++ ataupun Java ya, kode asal dari berbagai bahasa. Lalu ada batch ya, ada .bat dan sebagainya. Dan kita bikin program di suatu command prompt, lalu kita bisa apa namanya execute ya .bat. Nah, itu bisa juga
lalu ada teks, txt, doc dan sebagainya. Pengulangan kata ada doc, wpd. Kalau misalnya library ada lib, ada ada dll. Nah tadi ya, library ada dll. Nah itu apa sih dll itu? Itu adalah library untuk rutin programming tadi. Ketika kita buka yang lainnya, dll apa nih? Berarti itu adalah suatu library ya untuk rutin program. Atau kalau misalnya nggak ada aja salah satu file yang itu tadi hilang, maka si program itu kadang nggak bisa kita install sama sekali gitu ya. Nah, di sini ada print atau gambar ya, teman-teman pastinya udah tahu, lalu ada arsip dan sebagainya. Oke, itu dia untuk apa namanya, untuk suatu program ya, untuk manajemen berkas. Nah, dulunya kan kita kalau misalnya di Windows itu udah apa namanya, udah enak lah ya, tinggal bikin suatu folder dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya di Linux sih sebenarnya juga bisa, namun langkah lebih baiknya teman-teman kalau misalnya belajar Linux ya teman-teman biasakan menggunakan terminal gitu ya untuk bikin suatu manajemen file ya, yang tadi ada misalnya membuat file lalu menghapus file dan sebagainya, itu gimana gitu tanpa teman-teman misalnya ya sepertinya bisa sih gitu ya, tinggal klik folder gitu terus misalnya bikin di folder. Nah kenapa saya menyuruh untuk membiasakan? Nah, kalau misalnya teman-teman nanti belajar misalnya sysadmin ataupun jaringan ya, terus DevOps misalnya itu biasanya kebanyakan OS-nya itu pakai Linux ya. Jadi kalau misalnya pakai Linux ya kita enaknya tinggal pakai terminal aja biar lebih efisien dan juga lebih cepat ya. Sebenarnya ini sama kan ya, kalau misalnya Linux ini ada tampilan juga sama seperti Windows ya, folder gambar foldernya ada dan sebagainya gitu. Nah, ini juga kita bisa tampilkan gitu, mau tampilkan saja dan modifiednya dan sebagainya, ini bisa ya. Kita juga kalau misalnya mau bikin folder ya, kita juga bisa bikin folder misalnya testing, ini juga masih masih bisa gitu ya, untuk kita buat di dalam folder ini. Kalau misalnya kita menggunakan terminal ya, nah di terminal ini misalnya kita sudah bakal lebih detail lah gitu ya. Kalau misalnya kita klik ls misalnya di sini, nah folder-folder tadi itu langsung muncul ya. Kalau misalnya mau lebih list misalnya kita bikin list aja. Nah ini, nah di sini ada beberapa juga ya, kapan kita bikinnya, kapan kita modifiednya dan sebagainya, ini kan muncul gitu ya. Ini ada direktori-direktori yang dibuat di Linux gitu. Nah, cara misalnya buat folder pun ya ada beberapa perintah gitu ya, yang misalnya teman-teman kalau misalnya sering pastinya bakal terbiasa gitu, walaupun memang kalau misalnya nggak biasa ya, kalau misalnya nggak biasa pastinya kita juga cari-cari di internet dulu ya, nggak apa-apa gitu. Wajar ya kalau misalnya contohnya aja kita mau bikin directory gitu ataupun suatu folder ya, saya make directory folder 1. Nah ini nggak akan bisa langsung tampil, kita bisa langsung menampilkan si data tadi ya. Nah ini gimana si OS ini berfungsi ya untuk apa namanya, menampilkan dari berbagai sudut. Kalau misalnya di apa misalnya di Windows ya, kalau misalnya di Windows kan kita tinggal klik-klik aja gitu ya untuk menampilkannya. Ketika kita bikin suatu folder pun itu akan langsung terbuat gitu ya, tanpa kita harus menampilkan lagi gitu. Oke, kalau misalnya untuk kita ingin tahu secara detailnya gimana sih si proses operating system ini ya, kita kita bisa pakai Linux ya untuk belajar membuatnya gitu. Nah, itu tadi contoh-contoh untuk kita untuk manajemen file. Nah, untuk tugasnya mungkin teman-teman bisa nanti pelajari ya untuk
apa namanya, dasar-dasar basic Linux, misalnya untuk manajemen file tadi, bisa untuk membuat directory, lalu membuat file misalnya, eh, buat menghapus, mengedit dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa dapatkan hal tersebut ya, untuk apa aja perintah-perintah yang ada di Linux gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.